Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema Bekal Menghadap Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Marilah kita doakan semoga Ustadz Abdul Somad sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Memang cantik kain katun diikat dengan peniti. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak PJ Bupati. Sekedar hanya menyambung tradisi berbalas pantun. Mudah-mudahan generasi kita menjaga budi bahasa yang baik ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2013-2023. Yang sama kita hormati Bapak Pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan beserta seluruh jajaran, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para habaib, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sholihin sholihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah tidak pakai tema. Apa yang akan kita tinggalkan kalau kita nanti mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada orang yang menanam kebun sawit, membeli tanah, membeli pupuk, membeli bibit, ditanam, dijaga dari rumput, dipelihara, tapi ternyata kelapa sawit hanya bertahan 25 tahun. Setelah itu replanting, batangnya dipotong, busuk rata dengan tanah. Ada orang yang menanam kebun karet, dibiarkan semak karena memang tidak perlu bersih-bersih. Ada orang menanam kebun kelapa, menjunjung tinggi ke angkasa, buahnya, sabutnya, tempurung kelapanya, santannya, tapi pada akhirnya semua akan berakhir. Kelapanya hidup, yang punya mati. Tapi ada yang kekal dan abadi. Siapa yang mewakafkan tanah setempat saya tegak berdiri ini? Siapa yang mewakafkan atap kosen, pintu, lampu, batu bata, kerikil dan besi? Sebagiannya sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan diselamatkan dari azab kubur, diampunkan segala dosa-dosanya. Kalau yang mewakafkan Masjid Agung ini masih hidup, mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Maka malam ini kita merenung sejenak, kira-kira apa yang akan kita tinggalkan kalau kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Mohon yang ada kreditnya jangan tersinggung. Muhammad. Siapa yang mengajarkan doa asyril zalimin bizzalimin? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, wa kana salaf, golongan salaf, mereka mengadu kepada Allah. Apa di antara doa mereka? Asyril zalimin bizzalim. Siapa itu salaf? Salaf artinya 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, 1 abad setelah itu. Tsummal ladzina yalunahum, 1 abad setelah itu. Abad 1, abad 2, abad 3, salaf. Di antara doa kalangan salaf adalah binasakan orang zalim dengan orang zalim,
dan doa itu sampai sekarang dilantunkan, maka doa yang baik-baik mengalir pahalanya dibaca orang sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita mengajarkan yang baik-baik. Yang mengajarkan pelet mengalir juga dosanya sampai hari kiamat. Berapa banyak anak gadis orang yang rusak gara-gara mantra-mantra. Kenapa manjur? Mintanya sama setan. Iyyaka na'budu wa setan nasta'in. Menyembahnya pada Allah tapi mintanya kepada setan. Maka ajarkanlah yang baik-baik. Kalau ada di antara kita sempat mengajarkan yang tak baik, mudah-mudahan dihapuskan dari akal pikiran yang pernah menghafalnya. Kalau ada di antara kita pernah mengajarkan, meriwayatkan yang tidak betul, al-bazinjan syifa'un min kulli da, terong obat dari segala penyakit. Itu hadis palsu. Siapa yang buat? Tukang jual terong. Dan terongnya laku. Maka hati-hati membuat berita, posting di medsos, Instagram, Facebook. Nasihat-nasihat yang baik, katakan baik. Jangan katakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta terhadapku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Ajarkan yang baik-baik. Ada anak kecil, Masya Allah, mudah-mudahan jadi anak soleh. Ada anak kecil, mudah-mudahan jadi penghafal Quran. Bapak bawa anaknya masuk masjid, ngajarkan nak, langkah kaki kanan ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Mau keluar masjid, langkahkan kaki kiri ya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Indahnya Masjid Agung kita, kalau mau keluar masjid tidak perlu belajar karena sudah dituliskan langsung, Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Mana tahu bapaknya lupa, anaknya malah ingat. Pak, sudah baca? Belum. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini bisa ditiru oleh masjid-masjid yang lain. Saudaraku yang ada di Nusantara, dari Sabang sampai Papua, Brunei Darussalam dan Malaysia, kalian tulis di pintu-pintu masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini banyak sekarang masjid ditulis di dekat pintunya bukan doa keluar, hutang masjid. Yang punya ke masjid karena banyak utang. Yang punya utang ke masjid mau mencari ketenangan, sampai ke masjid bertambah pikiran. Masya Allah, ada yang bawa foto Ustaz Abdul Somad. Saya tadi heran, kok mirip saya, tapi kok wajah foto itu putih sekali. Ternyata tukang editnya juga luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bukan kiai ustaz, saya bukan abah guru, saya bukan ulama. Bapak yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaca anak, dihafal anak, diulang anak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah, Idul Fitri, Idul Adha, maka mengalir untuk kedua orang tuanya insyaallah. Ibu juga di rumah, kami bukan ustazah, kami bukan profesor doktor, kami bukan ulama. Tenang, ibu mengajarkan anak, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jangan sampai malah anaknya nanya, mama udah baca doa? Belum. Mama makan sama setan, biar setannya ku makan sekalian. Ajarkanlah anak kita yang baik-baik. Saya yakin dan percaya malam ini jamaah berkumpul melimpah ruah di negara. Betul? Saya tadi waktu lewat di jembatan, kami lewat di jembatan, saya menduga ini tausiahnya mungkin di tengah sungai. Kanan kiri penuh, dari jembatan terus lagi sampai ke pasar penuh. Saya tanya Ustaz Atta, ini acaranya di mana Ustaz Atta? Dalam masjid. Wah, di dalam masjid apa muat jamaahnya masuk? Gak muat. Terus yang di luar sana apa dengar suaranya? Ternyata ini hanya muqaddimah. Nanti Ustaz Somad akan datang lagi di tanah lapang kabarnya.
Banyak jamaah di luar sana tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tapi insya Allah tetap dapat pahala niat baiknya. Melangkah dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Pulang ke rumah, dengar tadi Ustaz Somad? Enggak. Nampak wajahnya? Enggak. Kelihatan orangnya? Enggak. Terus saya usap mobilnya. Mobil yang mana? Yang ada lampu di depan. Itu mobil polisi. Mobil bapak polisi lah yang membuat Ustadz sampai ke masjid kita. Mudah perjalanan. Dulu waktu saya masih kecil, kalau ada wiu-wiu itu orang mati. Sekarang Ustadz Somad. Allahu Akbar. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang memudahkan dakwah, maka dia sudah dapat pahala dakwah jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Siapa yang sudah bersusah payah menyusun undangan, membuat acara ini bisa berjalan sukses sempurna, lalu kemudian bisa ditanam bunga-bunga di dalam masjid ini, luar biasa cantik, indah, semerbak, dan selama di masjid kita mendapatkan pahala iktikaf insyaallah. Indahnya masjid kita, siapapun yang masuk pasti ingat iktikaf. Kenapa? Ditulis besar-besar, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sudah jarang masjid yang menulis niat iktikaf. Dulu di Masjid Agung Riau Pekanbaru ditulis di itu, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Dulu di Masjid Nabawi, masuk dari Babus Salam, ada tiang sebelah kiri, panjang umur sehat badan, bulan Oktober kita akan berangkat ke Masjid Nabawi insyaallah, amin. Dalam program Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad, ongkos tanggung masing-masing, daftar ke Ustadz Hatta. Di pintu Babus Salam ada tiang sebelah kiri, ada tulisan nawaitul iktikaf dulu. Sekarang saya masuk ke Babus Salam, saya lihat tiang sebelah kiri, nawaitul iktikafnya sudah dihapus, diganti dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagus la ilaha illallah, bukan tak bagus, tapi orang lupa berniat iktikaf. Datanglah ke Masjid Agung Nagara, Anda pasti ingat iktikaf, kecuali Rabun. Niatnya ditulis besar-besar, masya Allah, tabarakallah. Ini perlu ditiru masjid lain-lain. Siapa yang menulis kaligrafi? Siapa yang punya ide menuliskan? Orangnya, kalau orangnya masih hidup, mudah-mudahan panjang umur. Seandainya meninggal dunia, maka setiap huruf yang dia tuliskan, setiap hari orang datang mengalirkan pahala. Jadi kalau ada orang mengatakan masuk surga itu susah Pak Ustaz, gimana cara masuk surga? Mesti punya duit banyak. Kalau lihat dari gayamu ini, matimu pun susah itu. Siapa yang mengatakan susah? Yang susah itu justru buat dosa. Game online susah, handphonenya mesti canggih, paketnya mesti 2 giga. Judi online susah, mesti pandai, mesti handphone, mesti cas HP. Pinjaman dari mana? Pinjaman online, tapi ingat penjaranya nggak online. Mudah-mudahan umat ini diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Setan membisikkan, jalan ke surga susah, jangan tobat dulu bro, payah itu beragama. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kefakiran, kurang kaya, kurang harta, kurang jabatan, kurang kekuasaan, kurang popularitas. Wa ya'murukum bil fahsya, dia menyuruh kamu, mengajak kamu dalam perbuatan dosa. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Simple, sederhana. Bapak kepala rumah tangga, bangunkan istri malam tahajud, ambil air, percikan ke wajahnya. Wake up my honey. Bangun. Yang senyum yang belum nikah pula. Saudaraku, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik-baik. Banyak kali yang belum nikah ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepala rumah tangga bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kepala rumah tangga, hai bapak, hai ayah, anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, naro,
dari api neraka. Bapak-bapak yang membawa anak istrinya malam ini, mudah-mudahan kalian dimudahkan Allah menuju surga Allah. Ada ayah yang tidak sanggup membawa anaknya ke mall, nggak apa-apa Pak, jangan berkecil hati. Ada bapak yang tidak sanggup membelikan anaknya sepeda motor, jangan engkau minder. Tapi berkecil hatilah bapak yang tidak pernah membawa anaknya ke masjid, yang tidak pernah mengajak istrinya pengajian, malah istrinya yang rajin pengajian, malah suami nggak pernah ke masjid. Betul? Oh, betul. Tadi saya menduga, menyangka ini Abdul Somad disambut Ninagara dengan sambutan luar biasa, dikawal masuk ke dalam, karpetnya khusus merah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, singgah juga ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah, malam ini disambut karpet merah. Disediakan kursi, Masya Allah, sebelah kiri Pak PJ, sebelah kanan Pak Kapolres dan Pak Dandim. Saya yang paling tinggi rasanya malam ini. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi, ibu-ibu. Ibu ditinggikan. Siapa yang mengatakan perempuan itu direndahkan dalam Islam, perempuan itu dalam Islam tidak punya kekuasaan, datanglah ke Masjid Agung Nagara. Kalian akan melihat perempuan paling tinggi derajatnya di sini. Laki-laki, pejabat, alim ulama, terasa betul kita rendah sekarang ini. Para habaib, para alim, para ulama, pejabat, polisi, tentara, TNI, Polri, semuanya lahir dari perempuan. Ada yang lahir dari laki-laki. Kalau perempuannya solihah, perempuannya baik, perempuan yang mengajarkan anak ngaji, perempuan mengajarkan sholat berjamaah, insya Allah anak-anaknya juga menjadi baik. Ibu yang punya anak perempuan, mudah-mudahan anak perempuan ibu juga nanti akan melahirkan calon pemimpin bangsa yang baik, yang adil dan amanah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Kenapa saya ceramah dari yang simple, yang sederhana dulu? Ngajarkan Al-Fatihah, ngajarkan doa, ngajarkan sholawat, ngajarkan nulis niat iktikaf, ngajarkan doa masuk keluar masjid, ngajarkan Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim. Mana tulisannya nggak kelihatan? Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Ambil yang simple, sederhana. Ibu sambil masak sarapan pagi, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya, garam penting juga. Jangan Ya Rahman, Ya Rahim, garamnya lupa. Ya Malik, Ya Qudus. Jangan menganggap masuk surga itu susah dan payah. Kuncinya apa? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Semua yang hadir ini masuk surga semuanya. Ustaz Somad ini memudah-mudahkan surga. Masa iya orang yang cuma mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga? Nabi yang mengatakan yassiru, mudahkan, la tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira. La tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Ada orang buat maksiat, dosa, zina, garong, rampok, sakau, narkoba, membunuh, menganiaya, datang mau tobat, mau masuk Islam. Ustaz, saya mau masuk Islam, dosa saya banyak. Kamu calon penghuni neraka jahanam. Bukalah Al-Quran. Ayat yang pertama bukan Bismillahil Jabbar, dengan nama Allah yang maha kuasa. Nah, Bismillahil Mutakabbir, dengan nama Allah yang maha sombong. Tidak, tapi yang dipakai adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, kasih sayang Allah. Allah aja kasih sayang, masa kita tidak saling menyayangi? Karena kasih sayanglah maka kita berkumpul malam ini, berkasih sayang di negara, bersaudara di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, soalnya saya pernah juga ceramah gitu, baru selesai acara dikasih tahu Ustaz salah sebut provinsi. Bersama di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Amin ya Rabbal. Datang seorang pezina, perampok, pencuri, pembunuh, menjumpai pendeta Yahudi.
Pendeta Yahudi, ya, saya perampok, pembunuh. Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampuni dosa saya? Apa kata pendeta Yahudi? Kamu tidak diampuni Tuhan. Kamu masuk neraka. Dia ambil pisaunya. Kalau begitu, kau yang ke-100. Islam mengajarkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha. Yang selama ini bingung, dosa saya banyak Pak Ustaz, dzunubi mislu a'dadir rimali, dosaku sebanyak pasir di pantai, dosaku sebanyak buih di laut. Fa innaka ghafiruz dzambil azim. Tapi aku yakin Engkau Maha Pengampun segala dosa-dosa. Mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak berdosa? Siapa yang tak berdosa di dunia ini? Rufi'al qalam an thalathatin, yang tidak ada dosanya cuma 3. Yang tidak dicatat dosanya cuma 3. Yang tidak pernah silap salah cuma 3. Yang pertama, anil naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Makanya kalau mau buat dosa ya pas mau tidur itu. Tapi zaman sekarang orang tidur pun salah. Masa orang tidur salah Pak Ustaz? Ada laki-laki tidur, pas tidur dia mimpi, bangun tidur dia ceritakan ke istrinya, istriku, ya aku tadi mimpi. Mimpi apa? Mimpi kawin lagi. Apa kata istrinya? Tidur lagi, jumpai istrimu, ceraikan dalam mimpimu. Sampai begitu laki-laki ketakutan, sampai mimpi pun takut, apalagi kenyataan. Tapi dari wajah-wajahnya memang takut. Insya Allah kita semua hanya takut kepada Allah, kepada istri. Suami yang takut kepada istri, takut berzina, takut tidak sholat, takut ngutang, takut buat dosa, selalu ditelepon. Kenapa kamu nggak bawa sarung? Kamu sekarang nginap di hotel mana? Kenapa kamu belum sholat? Kenapa kainnya belum dipakai? Itu bukan istri, itu adalah bidadari surga. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah lama tausiah dari masjid ke masjid, dari Sabang sampai Papua, Raja Ampat, Sorong, Kaimana, Fak-Fak. Disinilah baru melihat ada masjid di dalam masjid. Dan saya kaget kan, ini masjid lagi. Masjidnya udah besar, ada musola lagi dalam masjid. Dan yang bisa masuk ke sana tempat sholat wanita. Sehebat-hebatnya Pak Polisi punya pistol, nggak boleh masuk. Sehebat-hebatnya Pak Dandim pakai seragam loreng, nggak bisa. Yang bisa masuk ke dalam wanita. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak perempuan kita solihah. Man ala thalatha banatin, ya siapa punya anak perempuan 3 orang, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka dia masuk surga. Masuk surga karena cuma punya anak perempuan 3 orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah punya anak 3 perempuan masuk surga. Yang masih 2 tambah 1 lagi. Setuju? Setuju. Yang setuju itu ibunya. Kalau kalian setuju, mereka nggak setuju, ya nggak jadi. Rabbana hablana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang solihah. Saya cerita yang simpel-simpel, yang sederhana, yang ringan-ringan. Nanti kalau saya ceramah, masuk surga itu sholat tahajud, kakinya mesti bengkak. Ya, nggak jadi masuk surga pun nggak apa-apa lah Pak Ustaz. Masuk surga itu mesti berdarah, mati syahid fisabilillah. Berat guys. Mengajarkan anak Al-Fatihah, mengajarkan doa masuk keluar masjid, mengajarkan etika. Nggak bisa ngajar tulis, nggak bisa nulis, foto. Nanti sebelum keluar masjid, foto tuh atas. Habis itu posting di Instagram. Kalau masuk masjid, baca niatnya ya guys, baca ini semua. Sebelum keluar nanti buat video. Hai guys, saya sedang berada di Masjid Agung Nagara. Di belakang saya, coba lihat baik-baik, itu adalah bacaan niat. Sebelum kita baca, saya mau ngetes. Ayo, siapa yang bisa baca? Nggak bisa baca kan? Tulisannya terbalik kan? Nah, yang bisa baca tolong komen.
nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Simple, nggak ribet, nggak jelimet, nggak susah, nggak payah. Kenapa orang sekarang jauh dari agama? Salah satunya adalah karena banyak orang mempersulit agama. Anak-anak muda saya tanya, kenapa kalian nggak mau ke masjid? Saya bukan nggak mau ke masjid, Pak Ustadz. Terus kenapa kau nggak pernah ke masjid? Pengajian kenapa nggak pernah ikut? Kami pernah datang ke masjid, Pak Ustadz. Ceritanya mati melulu. Mati. Apalagi di pintu masjid kami udah ketakutan duluan, Pak Ustadz. Begitu masuk gerbang, masuk masjid, pertama kali kami lihat keranda jenazah. Imam juga waktu berdoa, Pak Ustadz, Allah SWT mau takut kami, Pak Ustadz. Kata Nabi SAW, kita dikabarkan kabar gembira. Maka Nabi Muhammad SAW adalah basyiran, memberikan kabar gembira bahwa umat manusia kekal abadinya nanti di surga Jannatul Firdaus. Untuk apa kita percaya kepada surga? Memangnya kalau nggak ada surga, kenapa? Orang yang kaya raya, kayanya nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang miskin di sini susah melarat, susahmu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan neraka jahanam nanti dengan kesusahannya. Orang yang kaya jangan sombong dengan hartanya, karena kekayaanmu itu hanya seupil sekutil dibandingkan dengan nikmat surga. Orang yang susah jangan putus asa. Kenapa? Karena ada harapan di surga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surga. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ustaz, masuk surga itu apakah cuma dengan mengajar? Tidak. Ada orang yang tidak ngajar, nggak pernah ngajarkan Al-Fatihah, nggak pernah ngajarkan doa masuk masjid, nggak pernah ngajarkan doa i'tikaf, nggak pernah ngajarkan Asmaul Husna, tapi dia masuk surga. Dengan apa caranya? Dengan menggunakan jabatan dan kekuasaan. Tanda tangannya dia pakai bangun rumah sakit syariah kabupaten apa? Sungai Selatan. Hah? Hulu Sungai Selatan, rumah sakit Islam syariah. Jadi itu nggak selesai dengan ceramah, Pak. Itu nggak selesai dengan tabligh akbar, tapi dengan segenggam kekuasaan yang dititipkan di tangan, pakai. Jadi bangun pondok pesantren, jadi kirimkan mahasiswa ke Mesir, jadi. Kita doakan orang yang adil, orang yang amanah diberikan kekuasaan untuk memimpin Kabupaten Hulu Sungai Selatan, insyaallah. Amin. Kami polisi, kami tentara, bagaimana kami masuk surga? Kami bukan ustadz, kami bukan guru, kami bukan ulama. Enggak usah ngajar. Terus gimana cara masuk surga? Cukup pakai pistol. Nampak ada orang main judi, nampak ada orang laga ayam, nampak orang main judi online, suruh dia main, main terus, main terus, main. Nggak perlu bacakan ayat. Ustaz Abdul Somad naik ke atas mimbar baca ayat, innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Berapi-api Ustaz khutbah Jumat, jamaahnya selesai sholat Jumat malah dia nanya sama kawannya, ini kelihatannya khotibnya sesat. Kenapa? Khutbahnya kok cuma sekali. Bukan khutbahnya sekali, kau yang tertidur dari tadi. Bisik lagi di sebelah kiri, khutbahnya kok pendek sekali. Saudara yang dimuliakan Allah, pakai. Bapak ibu adik-adik malam ini bangga nggak melihat tentara polisi datang ke masjid? Ibu-ibu senang tak melihat polisi dan tentara datang ke masjid? Saya sebagai warga sipil yang bukan polisi, bukan tentara, yang tidak punya seragam, saya bangga. Kenapa? Karena kita bisa menunjukkan ke anak-anak muda, ke ibu, ke bapak. Ibu pun menasihati anaknya, tengok tuh polisi ke masjid, lihat itu tentara ke masjid, lihat itu bupati ke masjid, lihat itu pejabat ke masjid. Bapak kau sudah nganggur nggak ke masjid lagi? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selagi ada jabatan, ada kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Ini Ustadz kok berapi-api ini ceramahnya. Suara saya biasa aja, sound systemnya mantap. Salatullah salamullah ala toha rasulillah
salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ustaz Atta, ketua tim Ustaz Abdul Somad Kalimantan, dari Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Jadi Ustaz Atta kasih tahu ke panitia-panitia yang mau buat tablik akbar, tolong mereka studi banding sound system ke Masjid Agung Nagara. Allahu Akbar. Saya khawatirnya selesai acara datang panitia, mohon maaf Pak Ustaz, ini sound systemnya baru disewa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sound system salah satu sarana masjid. Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia ngasih tahu saya, Pak JK, Ustaz Samad, iya Pak, kasih tahu ke pengurus masjid ke jamaah, 60% 80% pengaruh masjid ada pada sound system. Muazzin pakai sound system. Ada muazzin suaranya bagus, juara lomba azan, sampai di masjid itu hilang suaranya. Allah. Azan pakai sound system, qomat pakai sound system, imam pakai sound system. Ada imam hafal Quran, juara musabaqah tilawatil Quran, tapi kalau imam di masjid itu yang terdengar cuma ayat pertama sampai terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Simple, sederhana. Orang-orang kaya yang punya uang datang ke masjid, wakafkan sound system. Wakaf saya sound system. Bapak ibu tidak kaya, tak bisa beli sendirian, berjamaah. Sound system dari grup yasinan, dari grup tahlilan, dari grup pengajian. Buat situ, pahalanya rombongan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Simple, sederhana, kecil, remeh-temeh. Rubba amalin saghirin. Berapa banyak amal yang kecil yukabbiruhun niyah, tapi dibesarkan oleh niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sepele, jangan macam-macam. Boleh jadi amal yang besar, yang ceramah Abdul Somad, yang disambut Abdul Somad, yang dielu-elukan Abdul Somad, yang dikawal Abdul Somad, yang dibuat fotonya paling besar Abdul Somad, giginya sebesar kampak di bawah. Mohon maaf tuan-tuan guru, mohon maaf Pak Bupati, kalian kecil-kecil semua dibuat. Bukan salah saya, ini salah panitia ini. Habib Umar Al-Habsyi, zuriat Rasulullah, dibuat mereka kecil. Tuan guru kecil semua. Saya mohon maaf. Masya Allah, tolong selesai acara ini jangan dijadikan penutup WC di tepi sungai. Soalnya saya lihat di beberapa tempat, saya kan ceramah lewat di pinggir sungai, saya lihat beberapa baliho pileg kemarin dibuat tutup WC. Pas di pintu tertulis coblos nomor kan. Tolong jaga, kalau nggak bisa jaga nanti kami tunggu pulang lipat biar saya bawa pulang ke Riau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepele, remeh-temeh, tapi Abdul Somad yang kau sangka besar, yang kau elu-elukan, yang kau puji-puji, yang kau sambut, hai Abdul Somad, berapa banyak amal yang besar justru nggak ada apa-apanya kalau niat kau tidak benar. Doakan supaya Abdul Somad ini niatnya ikhlas, doakan supaya hatinya jangan dirusak oleh riak dan sum'ah. Saya selalu merasa kalau lagi di jalan, kalau lagi sendiri, kalau lagi malam, jangan-jangan pahala ceramahku ini sudah hilang semuanya gara-gara follower, viewer, dan subscriber. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, tentu abah-abah guru, para alim, para habaib, para ulama selalu mendoakan saya. Saya pun minta doa kepada jamaah semuanya. Doa satu saja, doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Oh, semangat kali jamaahnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amal paling ringan, ngajar nggak sanggup, baca kitab gundul yang gondrong aja nggak bisa, ceramah menggeletar depan as. Amal paling kecil zikir,
ajarkan kepada anak, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada seorang suami ngasih tahu sama istrinya, kamu kalau masak bismillah, kalau nyuci bismillah, ngambil beras bismillah, nyiram air bismillah, buat teh bismillah. Yang cerita ini guru saya di pondok, namanya Ustadz Nizar Syarif. Mudah-mudahan Allah melapangkan kubur beliau, mengampunkan dosanya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Suaminya ini rupanya punya niat jelek, jahat. Dia mau, aduh saya nggak enak mau cerita. Dia mau kawin lagi, mau dibunuhnya istrinya ini, mau dimatikannya. Bagaimana cara mematikannya? Diambilnya ular berbisa, dimasukkan ke tempat beras, supaya nanti waktu istrinya ngambil beras mati. Dimasukkannya ular berbisa, dimasukkan ke tempat beras, supaya besok pagi istrinya masak, dipatuk ular, mati. Pas siang lihat-lihat istrinya masih hidup. Loh, kok nggak mati? Penasaran dia, akhirnya dia ambil senter, dia lihat tempat beras, ularnya kok nggak ada. Akhirnya dia masukkan tangan ke dalam beras, keras, rupanya dia tarik ke atas, ular itu sudah berubah menjadi emas. Dia tanya istrinya, apa doamu? Aku nggak pernah baca doa lain kecuali doa yang kau ajarkan. Apa? Bismillah. Yang ngajar malah nggak pernah bismillah. Waktu mau ngambil beras itu dia cuman bismillah. Allah menolong, tak ada yang sulit bagi Allah. Allah mau ngasih tahu ke suaminya, mulutmu mengatakan bismillah, tapi hatimu lalai. Muridmu, istrimu mengatakan bismillah dengan penuh keyakinan, ular pun menjadi emas. Tapi kalau kita tidak benar, kawan pun jadi ular. Mudah-mudahan kawan kita bukan ular. Kalau kawan kita jadi ular, jumpa kawan kita, jumpa sama ular, jangan bunuh ular, bunuh kawan kita. Karena kalau kita bunuh ular, dia lebih parah dari ular. Ditelannya kita hidup-hidup. Kalau ular cuma menelan kita aja. Kalau kawan kita semua ditelannya. Masuk ATM kita pun ditelannya juga. Mudah-mudahan persaudaraan, persahabatan kita ini karena Allah. Bersahabat karena harta, binasa. Bersahabat karena kuasa, KPK. Bersahabat karena harta, hilang sirna. Bersahabat karena Allah, kekal abadi selamanya. Bersahabat di negara, bersahabat di surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang beriman, bertakwa akan digiring masuk ke dalam surga. Sampai di pintu surga apa kata malaikat? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Masuklah kita ke surga semuanya dengan ucapan salamun alaikum. Keselamatan untuk kamu. Betul, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin. Kekal selama-lamanya dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Pak Ustadz, saya nggak betah di dunia ini Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya nggak nyaman di dunia ini Pak Ustadz. Pak Ustadz, nggak enak di dunia ini Pak Ustadz. Ini bukan tempat kita, Besti. Tempat kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin. Ada yang mengintip dari belakang rupanya. Saya kira ular. Saya sangka ular kobra. Udah mau saya bacakan bismillah tadi, biar berubah dia jadi emas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada ajaran Islam. Yang mengatakan Islam ini susah, ribet, jelimet, payah. Siapa bilang Islam susah? Iya Pak Ustadz, tapi Islam itu susah, mesti wudhu dulu. Loh, wudhu kau permasalahkan. Orang barat, orang kaya, kalau dia pergi ke restoran, dia pergi ke wastafel. Hidupkan wastafel, dia cuci muka, wudhu lah itu. Islam lebih lengkap lagi dari sekedar cuci muka. Idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Fresh. Orang sekarang iklan di TV. Ajarkan anak Anda gosok gigi 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, makan malam. Habib kita waktu jadi imam, shawus subuh, luruskan saf, lurus. Sebelum takbiratul ihram, biasanya mereka ada di kantongnya seperti pena, padahal sebenarnya siwak. Simple, sederhana, giginya bersih. Kenapa mesti pakai siwak? Kenapa nggak pakai plastik?
Kenapa nggak pakai sikat gigi? Ternyata ulat gigi cuma takut sama siwak. Ulat gigi nggak pernah takut sama sikat gigi, karena sikat giginya pun berulat. Penelitian ahli gigi, ulat gigi paling takut sama siwak. Sebelum siwak datang ke negeri kita, kenapa nenek-nenek kita nggak sakit gigi? Dia makan sirih, di sirihnya ada kapur, di sirihnya ada gambir, di sirihnya ada pinang, di sirihnya ada macam-macam, dikunyah, giginya hitam, ulatnya takut. Kata ulat, ih seram. Saudara yang dimuliakan Allah, zaman sekarang jangan, oh ini Ustaz Somad ini mau ngajak kita mundur peradaban abad ke-10. Bukan begitu saudaraku. Sekarang sudah pakai pasta gigi, pakai siwak dan daun sirih. Hubungi nomor kontak berikut. Ingat, persediaan terbatas, limited. Bangkitkan ekonomi umat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau tidak Islam pun tetap gosok gigi. Bedanya gosok gigi Islam dengan enggak Islam, gosok gigi dalam Islam bernilai ibadah. Kenapa bernilai ibadah? Karena dia sunnah, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat syafaat nanti hari kiamat. Amin. Mama, ya, tolong belikan gayung sama sabun ya, Ma. Untuk apa, Nak? Kata ibu guru, besok kami suruh bawa gayung sama sabun. Untuk apa? Besok hari cuci tangan internasional. Cuci tangan, kata dia, baru diajarkan 2024. Kita sudah diajarkan cuci tangan dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Idza staiqaza ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur, fala yughmis yadahu, jangan masukkan tanganmu ke dalam tong bejana, ember tempat air. Enggak boleh masukkan tangan bangun tidur ke tempat air. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu tadi malam tangannya nginap di hotel mana. Airnya nggak boleh tangan masuk ke dalam, cuci dulu di luar pakai gayung atau dimiringkan embernya. Setelah bersih tangan, barulah dia masukkan air ke hidung. Memasukkan air ke hidung, ternyata oksigen naik ke atas. Jangan sampai ganteng, putih, luar biasa, tapi upil sebesar. Islam mengajarkan bersih hidung, bersih gigi, bersih mulut, bersih kuku. Asfaraka, kukumu. Inna syaitana yaq'udu ma qala minha. Setan duduk di kuku yang panjang, berdoa kuku panjang. Ya Allah, usir setan dari aku. Kata setan, kamu yang menyediakan 5 sip. Saudara yang dimuliakan Allah, tolong kalau saya ceramah jangan tersinggung. Yang upilnya besar jangan tersinggung, yang kukunya panjang jangan tersinggung. Karena saya sebelum ceramah nggak ada merhatikan kuku orang. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad 1, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ustaz Somad ini takbur sombong bukan karena ceramah saya, memang ajalnya sudah sampai. Insya Allah yang hadir malam ini kalau dia mati husnul khatimah. Kalau umurnya panjang, amal ibadahnya bertambah insya Allah. Amin. Jadi selama ini yang merasa kami PNS, kami pegawai kabupaten, kami kepala dinas, amal apa yang bisa kami lakukan Pak Ustaz? Pak Kadis itu artinya kepala dinas, bukan kepala bukudis. Bukan berarti kalian kepala dinas, bukan abah guru, bukan ulama, bukan habib, nggak bisa beramal. Kalian buka pengajian pagi sebelum kita mulai acara kantor, masing-masing baca Quran semuanya, baca Yasin. Bagus apa tak bagus? Bagus. Baca Yasin, baca Yasin. Terus karyawan pegawai nanya, Bapak nggak baca? Saya udah nyuruh, nggak perlu baca. Tetap baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an innaka laminal ala siratim tanzilal azizir rahim. Sebelum kerja hatinya tenang, sebelum kerja diselamatkan Allah dari bisikan setan. Baik apa tak baik? Baik. Apa salahnya dakwah sendiri untuk diri sendiri? Bagus, tapi untuk diri sendiri. Tapi kepala dinas bisa untuk kantornya, bupati bisa untuk satu kabupaten, gubernur bisa untuk provinsi. Mudah-mudahan terpilih bupati dan gubernur yang soleh-soleh untuk kabupaten, untuk provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Kalimantan Selatan yang terkenal dengan religius, yang terkenal dengan agamis, yang terkenal dengan banyaknya abah guru, terutama guru sekumpul dan para alim ulama, wali-wali Allah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kelampayan, dijaga Allah tetap menjadi baldatun thayyibatun
Adapun yang berdosa mudah-mudahan bertaubat nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Pak Ustadz, yang minum khamar kan saya, ya. Duitnya duit saya, betul. Yang mabuk saya, ya. Di kamar saya, ya. Saya kunci pintu, betul. Yang saya tinju kamar saya, ya. Yang saya pecahkan kaca saya, ya. Apa salah saya? Saya nggak ada ganggu orang. Ini orang seperti ini, tolong dibawa ke rumah sakit. Jangan-jangan otaknya dilutut. Yang namanya dosa itu bukan cuma ganggu orang. Yang namanya dosa dalam agama Islam mengkhianati amanah. Amanah harta yang mestinya untuk sedekah ibadah kau belikan ke khamar. Amanah tangan yang mestinya menolong kau pukulkan ke dinding. Amanah mulut yang mestinya berzikir kau tuangkan narkoba, ganja, khamar, minuman keras. Yang amanah kepala yang mestinya berpikir kau rusak, dia tidak bisa berpikir karena minum khamar. Bro, jangan pakai ganja, jangan buat dosa, jangan maksiat. Sebelum kita nasihati, dia udah buat baju kaos duluan. Tertulis di baju kaos, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Bro, kenapa ente pacaran? Kenapa ente bonceng anak gadis orang? Urus surgamu, jangan urus neraka. Lama-lama yang nasihati pun betul juga ya. Yalah kalau gitu aku urus surgaku aja lah. Padahal dalam Islam, kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? Dua, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar. Maka nanti kalau ada yang sudah berani buat baju kaos, urus surgamu, jangan urus nerakaku, balas juga pakai baju kaos. Memang nerakamu, memang pacarmu, memang rumahmu, memang sakaumu, memang ganjamu. Tapi kalau azabnya datang, rumahku kena juga, bodoh. Memangnya kalau angin puting beliung datang, angin puting beliung cuma nyari mana yang minum khamar ya, ini kita pusing, yang ini dah. Memangnya kalau tsunami datang, yang dihancurkannya hanya pezina, pemabuk, pelakor, pebinor, semuanya rata dengan tanah. Maka tabligh akbar, pengajian satu Muharram jangan pernah kosong. Muharram menyambut tahun baru hijrah, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab apa momennya? Isra Mi'raj, Sya'ban, nisfu Sya'ban, Ramadan, nuzul Quran, halal bihalal, melepas jamaah haji, Maulid, Sibtud Durar, Habsyi, Diyaul Lamik. Itu hanya sarana supaya Ustadz Habaib bisa amar ma'ruf nahi munkar. Ustadz sholat amar ma'ruf nahi munkar dengan ceramah, dengan tausiah, dengan khutbah. Tapi ada orang yang tidak pernah ceramah, tidak pernah khutbah, tidak pernah tausiah. Lalu dia dengan apa? Perda, peraturan daerah, nggak boleh buka rumah makan bulan Ramadan. Itu tugas anggota DPR yang duduk di kursi legislatif. Peraturan daerah, zakat potong atas, bayar 2,5% ke Badan Amil Zakat Nasional, nggak perlu diceramahkan, tapi langsung perda. Ini amalnya anggota DPR, kepala dinas, bupati, polres, dandim, semuanya. Suami saya Pak Ustadz, suami kamu polisi? Enggak. Tentara? Enggak juga. Terus apa? Hansip. Dipertahankannya hubungan kalian udah mantap tuh sudah. Hansip, pertahanan sipil. Sedangkan toko pasar saja bisa dia jaga, apalagi kamu Bu. Ini untuk mengangkat harga diri Hansip. Hansip, satpam, security, jangan sangka amal kalian sedikit. Melangkah dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, menjaga keselamatan, keamanan, jaga malam. Jangan sempat, jangan lupa, jangan lalai. Sempat-sempatkan berwudu, sholat jangan tinggal, karena sampai masanya kita akan mati menghadap Allah. Mudah-mudahan umur yang dititipkan Allah, malaikat maut datang mencabut nyawa, kita semua dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Saya Pak Ustadz kalau mendengar talbiyah, hati saya kecil hati Pak Ustadz. Kenapa berkecil hati? Saya baru store ONH Pak Ustadz. Tahun berapa? 2024 Pak Ustadz. Kabarnya berangkat kapan? 2054 Pak Ustadz. Jangan berkecil hati. Yang sudah store, kalau umurnya sampai, dia sampai ke Baitullah. Kalau tidak sampai, niatnya sudah sampai. Innamal a'malu. Tapi saya nggak dekat dengan Allah Pak Ustadz. Dekat dengan Allah bukan di Ka'bah, dekat dengan Allah bukan di Raudhah. Dekat dengan Allah kapan? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang dekat dengan Allah ketika bersujud. Kalau dekat dengan Allah di Ka'bah, dekat dengan Allah di Raudhah, dekat dengan Allah di Makkah, dekat Allah dengan di Madinah. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak bisa pergi ke Baitullah? Allah Maha Adil. Di rumahmu, di masjid, di kantormu, kau tempelkan keningmu ke lantai, kau katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Insyaallah aksiru fihi doa, perbanyak doa. Tapi kalau doanya bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Banjar, jangan dilafazkan di mulut, di dalam hati. Berdoalah supaya anak soleh solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan pernah persulit Islam, jangan buat masalah. Islam agama yang memberikan kemudahan. Tapi saya nggak mau juga ceramah ini salah gunakan. Besok bapak-bapaknya nggak sholat, ditanya sama istrinya, kamu nggak sholat? Jangan dipersulit. Allah Maha Sayang. Memang betul Allah Maha Sayang, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Sholat tetap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sholat cuma Idul Adha, mengambil kupon kurban. Pas ditanya, kenapa nggak pernah ke masjid? Berikanlah kemudahan, jangan persulit. Pintu surga terbuka. Mudah-mudahan dengan ngaji pemahaman kita